Halo teman-teman semua, selamat datang di episode 1 Sesi Podcast. Halo Teh. Halo kabar Teh, macam enggak di jalan? Alhamdulillah kabar baik. Tapi teman-teman di sini mungkin ada yang belum kenal ya sama Teh keren di sini. Boleh dong ceritain sedikit nih tentang diri Teteh dan juga kesibukannya tuh apa sih Teh sekarang? Boleh? Oke. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Nurul Fauzia. Di sini saya sebagai ketua himpunan mahasiswa akuntansi dan kesibukannya mungkin selain di himpunan juga di sekitar rumah saya sebagai anggota organisasi dari Karang Taruna. Ada teman-teman, boleh lanjut Teh? Oke. Kenalin semuanya, perkenalkan aku Putri Aulia, biasa dipanggil Lau. Aku dari Prodi D4 Akuntansi Manajemen Pemerintahan angkatan 2023. Sekarang aku diamanati sebagai Menteri dari Kementerian Layanan Kemahasiswaan dan Sarana Prasarana dari Kemenkon Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa. Oh, keren banget. Aku pengen tahu dong, kan organisasinya adalah orang penting ya di organisasi. Masya Allah. Aku pengen tahu apa sih yang bikin organisasi tertarik buat bergabung di organisasi dan juga kapan mulai terjun di organisasi. Oke, kalau dari aku sendiri, kenapa aku aktif organisasi di kampus? Mungkin karena pas waktu SMA kali ya. SMA itu kan pas waktu lagi COVID ya. Nah, pas waktu COVID itu aku nggak terlalu aktif di organisasi karena kan sulit juga ya kalau misalnya aktif organisasi di zaman COVID itu. Jadi aku tuh mikir kayak, wah kuliah ini aku harus organisasi nih, apalagi kan ini kesempatan praktek juga. Jadi kayaknya kalau misalnya nggak organisasi di dunia kampus tuh kayaknya sayang banget gitu. Dan aku tuh pertama kali terjun di organisasi itu mungkin dari SD kali ya, dari pas waktu tingkat pramuka dulu lah, tingkat school gitu. Nah, baru pas waktu SMP naiklah ke OSIS kayak gitu. Paling deh aku juga. Kalau aku malah betul-betul belum pernah sebenarnya terkait dengan organisasi. Cuman kalau misalnya sedikitnya terkait dengan penjelasan sebagainya, mungkin udah pernah juga kayak tokoh dan pergerakan dari kayak misalnya Karang Taruna dulu. Terus tapi kalau misalnya terkait dengan OSIS dan sebagainya, jujur aku belum pernah. Dan alhamdulillahnya entah kenapa gitu ya, qadarullah di kuliah ini tuh betul ingin mencoba untuk menyebar bermanfaatan mungkin. Jadi lebih ke apa? Kapan lagi gitu dengan masa pendidikan ya di kampus ini. Ya, berarti kata-kata itu udah jauh dari situ dari soalnya dulu tuh aku tuh benar-benar malas banget sama organisasi juga. Aku baru coba itu pas di kuliah. Aku juga kan nanya. Karena aku nggak tahu organisasi. Iya, sekarang tuh langsung pulang. Tapi sekarang mah malam. Pensiun, sampai ganti orang. Iya, nah, terus aku pengen tahu dong Teh, pasti buat Teteh bisa join organisasi itu ada alasan nih yang mendorong Teteh gitu. Aku mau tahu motivasi alasan Teteh supaya Teteh tuh bisa join tuh dan bisa jadi orang penting sampai sekarang tuh apa gitu. Balik dari Kalau terkait dengan alasan, salah satu alasannya adalah karena keresahan yang aku rasakan. Dan kalau misalnya kita ingin menciptakan suatu perubahan, nggak akan mungkin kalau misalnya kita tidak menjadi apa-apa. Bisa sebetulnya, tapi kalau misalnya kita tidak menjadi suatu pemangku kebijakan, tentunya hal itu agak sulit mungkin. Nah, jadi itu yang mendasari kenapa pada akhirnya ingin ada niatan untuk kesana itu karena berawal dari keresahan. Terus juga alhamdulillahnya sangat didasari dengan orang-orang, terutama dengan teman-teman HMK 2023 dan khususnya di lingkungan kelas yang betul-betul sangat support, di mana betul-betul segala sesuatunya tuh entah itu terkait dengan pendidikan atau bahkan organisasi pun betul-betul didukung gitu. Jadi itu yang latar belakangnya kenapa pada akhirnya walaupun saya perempuan jadinya mau untuk mencalonkan menjadi ketua himpunan. Berarti ada dukungan itu ya dari Betul, sangat berpengaruh itu. mungkin aku hampir sama juga kayak sama Teh gitu. Aku juga jadi seorang pemimpin tuh ada alasannya juga kali ya, karena pas waktu itu kan sebutannya masih divisi ya, bukan kementerian waktu dulu tuh. Nah waktu di divisi kemahasiswaan juga aku tuh kayak kesal gitu, karena pas waktu divisi kemahasiswaan tuh
ada yang mungkin kurang gitu, terus kayak masih belum terlalu transparan terkait tupoksi. Itu tuh yang bikin aku tuh jadi tertarik buat ini kalau misalnya aku jadi seorang pemimpin, aku pengen gitu buat anggota aku kayak staf muda aku tuh bisa tahu gimana sih tupoksi di kemahasiswaan biar mereka tuh nggak bingung. Karena kan pas waktu aku jadi zaman waktu staf muda tuh aku tuh bingung ya tupoksi di kemahasiswaan ini ngapain aja. Nah itu tuh aku tuh jadi kayak bener-bener kayak termotivasi buat bikin aku tuh harus bisa transparan kepada staf muda aku kayak gitu. Benar banget ya teman-teman, karena kata ini berani buat menciptakan perubahan. Nah, kan selama jadi kahim atau menjadi menteri pasti ada dong momen-momen paling berkesan yang sampai sekarang nggak bisa dilupain. Ya kan? Boleh deh coba sedikit. Kalau dari aku yang sangat berkesan pasti dari sistem pencalonan, dari mulai pencalonan. Karena balik lagi dari dukungan yang ada tuh betul-betul sangat berpengaruh itu, apalagi pencalonan yang dari mulai bikin rancangan, terus juga hal-hal lain yang pada akhirnya betul-betul ada kipas yang emang ada gambar muka aku, terus juga ada nyanyian restorasi motor dan sebagainya, itu betul-betul sangat dikemas sedemikian rupa oleh tim ses yang ada itu. Padahal aku nggak expect bakal segitu berkesannya gitu, tapi itu sih yang betul-betul jadi wah ini loh yang jadi alasan kenapa pada akhirnya berada pada saat titik ini gitu. Emang pas waktu sih keren banget sih. Asli. Kalau dari aku sendiri, aku tuh jadi seorang menteri itu kadang punya ketakutan sendiri. Aku takut kalau misalnya anggota aku itu nggak nyaman sama aku menjadi seorang menteri. Tapi ternyata pas waktu staf muda aku masuk di layanan kemahasiswaan dan sangat pasangan, mereka tuh kayak bangga gitu bisa masuk di layanan itu, terus bisa bangga juga gitu karena punya apa ya? Aku sebagai seorang menteri mereka gitu, mereka tuh benar-benar kayak aduh benar-benar kayak merasa bangga punya aku gitu. Jadi itu benar-benar bikin aku tuh kayak merasa kayak aduh enak banget sih punya anak-anak aku. Kayak situ dan aku juga kayak gitu sih, jadi benar-benar kayak bikin aku bangga gitu. Terus aku tuh sering dengar ya saya tentang aduh apa ya kan gitu loh. Aduh jadi kan sering dengar tentang organisasi mahasiswa Polban itu solid. Aduh solid kan solid banget. Tapi aku tuh mau tahu gitu pendapat dari sisi kadin, dari sisi menteri, benar nggak sih organisasi mahasiswa di Polban itu solid? Oke. Kalau bagi aku itu tuh real gitu, solid memang benar terasa karena istilahnya kita semua di Kemang Polban khususnya gitu, karena kan punya identitas masing-masing. Contoh kayak tuh identitasnya orang kita ya seperti yang saya gunakan pada saat itu merupakan identitas dari himpunan dan ikatan yang ada. Jadi solidaritas di Kemang Polban itu emang sangat kental sekali gitu. Bahkan di kepala itu betul-betul darah itu betul-betul terasa gitu. Itu sih yang betul-betul dirasakan kalau saya, utamanya terkait identitas dari setiap himpunan dan ikatan itu betul-betul sangat-sangat dipakai gitu, entah itu terkait dengan identitas seperti jadi gitu, jadi dan sebagainya. Kalau dari aku mungkin dari sisi BEM sendiri kali ya. Kalau dari sisi BEM kan bisa dibilang semua jurusan, semua himnik itu kumpul di organisasi pusat, dimana kayak kita tuh bisa bilang kayak berbeda-beda ragam gitu, berbeda pikiran, dimana itu tuh kita harus menyatukan satu pikiran agar organisasi pusat ini tuh bisa berjalan dengan lancar kayak gitu kan. Dan aku mikirnya tuh soal itu gak hanya kita harus mementingkan diri kita sendiri, tapi soal itu benar-benar kita harus kayak bekerja sama bareng, mencapai satu tujuan bareng, dan jangan sampai kita tuh hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi kita juga harus mementingkan anggota kita, organisasi pusat kita, dan semuanya tuh benar-benar kita harus mengerjakan itu bareng-bareng. Jangan hanya terlalu memikirkan diri sendiri, jangan hanya kayak aku mah PC-nya jangan kayak gitu, tapi kita semua sebagai panitia yang berada di proker itu tuh harus bersama bekerja sama untuk melancarkan si proker tersebut. Ya saling sebenarnya. Iya, tentunya teman-teman organisasi mahasiswa Polban solid. Betul. Aku lihat teman-teman organisasi seru kok. Nah, kan kita dari sini juga bukan hanya sebagai pemimpin ataupun orang penting di organisasi, tapi juga sebagai mahasiswa di Polban. Pengen tahu cara kita di sini untuk membagi waktu ke depan Kan akademik aja kalau di Polban itu ya khususnya dari pagi sampai sore belum tugas-tugasnya kan ditambah tugas organisasi gitu. Kita pengen tahu nih gimana sih
time management yang saya terapkan? Boleh. Kalau dari aku sendiri, aku sempat keteteran antara organisasi dan akademik. Tapi dari keteteran itu aku jadi belajar kalau misalnya kita tuh di kuliah tuh fokusnya akademik, organisasi itu hanya seperti sampingan saja. Bisa dibilang kayak pengisi waktu luang. Jadi buat kalian nih, kalau misalnya ikutan organisasi, fokusin dulu di akademik kalian, selesaikan dulu tugas-tugas kalian. Jangan sampai tugas-tugas kalian ditinggalkan. Kalian hanya sibuk di organisasi karena bagaimanapun kalian itu kuliah tuh fokusnya di akademik bukan organisasi. Selesaikan dulu tugas kalian. Kalau misalnya tugas kalian udah selesai, baru kalian organisasi apa, buang segala macam lah kayak gitu ya. Aku sepakat sih dengan apa yang diutarakan sama Teh Paul gitu ya. Jadi emang kan tujuan kita tuh ke Polbar ya sebagai mahasiswa dan memang pada akhirnya yang menjadi kewajiban utamanya adalah terkait dengan pembelajaran itu sendiri. Nah, kalau misalnya aku terkait dengan pembagian waktunya, sebetulnya lebih ke arah kebiasaan ya. Kebiasaan yang pada akhirnya kita tuh jadi tahu kapan waktunya kita ada tingkat prioritasnya tersendiri. Katakanlah kalau misalkan ada tugas-tugas yang pada akhirnya misalnya dari nanti, tapi ada yang urgent tapi itu organisasi yang memang itu urgent, aku bakalan kerjanya organisasi dulu sebenarnya. Tapi balik lagi kalau misalkan yang keduanya punya deadline yang sama, ya pasti betul balik lagi ke kewajiban itu sendiri, kita harus lebih mementingkan si akademik itu. Berarti emang kita harus pintar-pintar mengatur skala prioritas ya Teh? Nggak sampai keteteran kalau tugas-tugasnya. Akhir nih Teh, sebagai orang penting di organisasi, terus apa? Orang penting Enggak ada. pengen apresiasi gitu. Akhir nih, tips sebagai mahasiswa juga nih Teh, buat maba-maba nih yang baru masuk, kasih tips buat maba yang baru mau adaptasi nih, terutama sama dunia perkuliahan di Polban gitu, yang pasti hektik banget, dan juga yang mau jadi organisasi gitu. Boleh. Intinya mah fokus satu organisasi dan jangan terlalu semuanya diikutin, karena kalau misalnya kalian ikutin semua organisasi yang ada kalian nanti keteteran tuh malah bikin kalian tuh nggak mendapatkan output dari si organisasi itu. Fokus aja satu organisasi, kembangkan, terus fokusin, dijamin kalian bakal mendapatkan output dari organisasi itu gimana sih? Kalau dari aku, pastinya teman-teman harus punya tujuan yang tersendiri. Kita harus punya tujuan kita di lingkungan kampus itu sebagai mahasiswa, sebagai apa sih? Mau bikin apa sih? Mau bikin perubahan apa? Nah, jadinya yang paling penting adalah tentukan tujuan yang terlebih dahulu. Kalau misalnya apa kan pasti ada PMB dulu, tujuannya juga ada BM gitu. Jadinya ikutin dulu aku seperti apa, dan coba sebulan 2 bulan mungkin adaptasi dengan lingkungan yang ada, dengan jam mata kuliah yang ada, dengan dosen-dosen yang ada gitu. Lalu terakhirnya ketika udah adaptasi, kita harus menentukan juga langkah ke depan itu seperti apa. Contohnya teman-teman, lagi buat mahasiswa baru nih yang mau join ke organisasi juga. Betul banget. Tadi kan pertanyaan terakhir nih, jadi kita mau ngapain nih Jim? Selanjutnya, capek ya nanya terus mah. Kita bakal main game sih teman-teman. Apa nih? Misal, kalau masak itu, atasnya lupa. Aduh. Oke teman-teman, jadi kalian jawab ini. Oke. Pertanyaan pertama, misal kalau masak organisasi ganggu akademik. Mitos. Wah, boleh jelasin deh kenapa? Karena sebenarnya balik lagi kalau misalnya kita sebenarnya kan tergantung sama diri kita sendiri gitu. Cuman kalau misalnya kita bisa manajemen waktu dengan baik, itu tuh mitos gitu. Karena buktinya banyak orang-orang organisator yang padanya berkesinambungan itu selaras dengan akademik juga. Kalau dari aku sendiri sama bener mitos, karena gimana dari orangnya juga, baik lagi ke orangnya. Kalau misalnya orangnya bisa menentukan skala prioritas mereka, bisa menentukan manajemen waktu mereka, dijamin kok gak bakal keteteran. Karena kan bagaimanapun organisasi sama akademik itu pasti selalu berimbang. Itu balik kepada orang sendiri. Ya. Pertanyaan kedua, Linda, apakah perempuan di organisasi itu masih dipandang sebelah mata? 1, 2, 3. Aduh. Boleh mungkin. Mungkin kalau dari aku sendiri, karena waktu aku melihat dari zaman
waktu aku masuk kuliah, itu tuh aku ngeliat kalau misalnya di dunia perkuliahan tuh cewek menjadi seorang pemimpin tuh bener-bener kayak gak ada sama sekali, apalagi menjadi seorang kahim gitu. Makanya pas waktu aku ngeliat Nur menjadi seorang kahim tuh bener-bener keren banget gitu, bisa mengalahkan stigma dari seorang kahim tuh gak boleh cewek gitu. Jadi bener-bener kayak orang-orang tuh masih memikir kalau misalnya cewek tuh kurang cocok untuk menjadi seorang kahim. Kalau misalnya apalagi di Polban tuh benar-benar masih patriarki gitu, masih kuat terkait kahim tuh harus cowok kayak gitu ya. Kalau aku nyebut mitos karena alhamdulillah kan jadi aku ya sebelum jadi intinya mitos karena sebetulnya balik lagi bukan tentang gender tapi siapa yang layak, siapa yang mau dan siapa yang mampu, dia punya hak yang sama. Jadi nggak ada tuh yang namanya laki-laki harus jadi pemimpin, perempuan cuma di belakang tuh nggak kayak gitu. Udah sih. Mungkin di Polban itu berarti gender mah nggak perlu gitu, karena yang penting tuh kapasitasnya ya teman-teman, yang layak. Oke, kita move on ke pertanyaan ketiga. Ini tentang punya jabatan di organisasi bikin gampang cari kerja setelah lulus. Satu. Boleh pikir dulu nggak? Aduh. Gini deh teman-teman, karena aku belum pernah ya, kan masih mahasiswa nih, jadi belum tahu gitu. Gimana nih? Boleh skip aja deh. Skip aja. Pertanyaan aja. Pertanyaan ketiga. Misal Kalau nggak aktif di awal semester nggak masuk ke Udah. 1, 2, 3. boleh Karena kan udah tadi kalau misalnya menyesuaikan diri itu balik ke orangnya dan juga dari lingkungan yang ada gitu. Jadi kalau misalnya dari awal misalkan belum aktif, sebetulnya itu nanti kan secara perlahan juga bakal aktif gitu. Tapi mungkin ada bagian-bagian orang yang harus adaptasi dulu. Tapi itu nggak berpengaruh kok sebenarnya. Maksudnya kan harus ada waktu lah gitu. sama sih, karena waktu awal-awal itu sebenarnya nggak masalah karena kan siapa tahu dianya masih adaptasi juga kan, tinggal dilihat dari lingkungan, apalagi lingkungan kelasnya, apakah lingkungan kelasnya bisa mensupport dia atau enggak gitu. Kalau misalnya lingkungan kelasnya support ke dianya, dijamin kok nanti di awal sih di semester berikutnya dia pun pasti bakal aktif kayak gitu, bakal ikut mendorong si orang-orang itu mendorong dia buat ikut aktif. Karena kan orang beda-beda ya, tipenya ada yang penting cepat, ada yang lama gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi dalam organisasi bikin kita lebih baik. 1, 2, 3. Kenapa deh? Karena di organisasi kan kita tuh salah satunya belajar soft skill-nya juga, di public speaking-nya juga. Jadi secara tidak langsung, bahkan sekarang dengan spontan gitu. Betul-betul sangat apa ya, lebih karena harus terbiasa, karena harus nanti lu sambutan ya, nanti ini ya gitu, karena ada tekanan mungkin. Tapi itu yang bikin kita ya, aku tuh harus belajar loh gitu. Itu sih. Kalau dari aku sendiri tuh intinya gini, kalau misalnya kita nggak pede, kita bakalan susah menjadi seorang pemimpin gitu. Karena kalau misalnya diri kita sendiri aja nggak pede, gimana cara buat kita untuk mengarahkan anggota-anggota kita kayak gitu. Jadi memang pede aja sama diri kita. Karena mau bagaimanapun diri kita gitu yang tahu kemampuan kita sendiri. Intinya kita adalah Orang yang cocok dia cocok masuk ke organisasi. kita. Kenapa? Karena kalau dari aku sendiri, aku itu introvert kawan. Aku introvert, cuman karena aku membiasakan diri untuk bisa berorganisasi. Karena mau bagaimanapun kalau misalnya kita introvert selalu diam, kita nggak bakalan tahu kapabilitas kita tuh kayak gimana sih. Karena udah intinya mah orang introvert jangan takut untuk aktif di organisasi. Karena dengan ikutan organisasi kita jadi tahu kapabilitas diri kita tuh gimana. Kalau dari aku seharusnya ya, mungkin stigma orang terkait dengan introvert itu betul-betul pendiam lah, terus misalnya betul-betul nggak suka bersosialisasi mungkin. Tapi itu menurut aku betul-betul nggak sepakat lah dengan hal itu. Jadi
di organisasi pun betul-betul sangat tidak membedakan antara ekstrovert dan introvert karena semuanya betul-betul berada dalam barang. Jadi kalau orang itu bukan berarti yang Apa dia bisa masuk organisasi? Bisa. Kan bisa jadi pemimpin loh. Ini saya. Oke, lanjut. Kita tahu masa kalau bukan orang populer, mustahil bisa jadi ketua organisasi. Benar. Gimana juga? bebas. Boleh. Dari siapa dulu nih? Kalau dari aku itu tuh mitos karena kan kalau misalnya jadi seorang pemimpin itu nanti ada proses-proses tersendiri gitu. Jadi kalaupun emang belum populer tuh bukan berarti nggak bisa gitu. Karena kan ada pengujian tersendiri, misalkan dari mulai kampanye, terus ada debat, uji publik, screening gitu. Itu tuh orang-orang tuh bakal lihat kapabilitas dan kemampuan dari seseorang tersebut yang mencalonkan itu seperti apa gitu. Toh kalau misalnya awalnya nggak populer tapi dia punya kapabilitas, aku yakin itu orang-orang dulu pasti terinfluence gitu dengan kemampuan yang dia miliki. Sama sih kalau dari aku dulu sama kayak Tenor. Karena mau bagaimanapun kalau misalnya seorang orang yang populer tapi dia nggak mau atau nggak mau memiliki keinginan untuk menjadi seorang pemimpin, itu tuh pasti nantinya kedepannya organisasinya pun bakal kurang dalam pengelolaannya. Karena kan orang yang populer itu belum tentu dia memiliki keinginan untuk menjadi seorang pemimpin. Siapa tahu orang yang nggak populer itu memiliki keinginan, kemauan untuk merubah si organisasi ini. Jadi jangan sampai stigma orang populer itu bakal mendapatkan banyak pemilihan suara. Karena dalam pemilihan suara itu yang dilihat itu dari kemampuan kita, bukan dari segi popularitas. Kemampuan ya teman-teman. Kalau misalnya kita memiliki kemampuan yang bagus juga, kita juga jadi populer ya. Yang tidak populer boleh. Pertanyaan selanjutnya kita habis. Alhamdulillah. Ya, dengar ya kayak menunggu ini makan satu kali. Ya, jadi teman-teman nggak kerasa nih kita udah sampai di sesi akhir sesi podcast. Makasih ya buat Tante dan Putri yang sudah berbagi sharing-sharing sama kita soal pengalaman memimpin organisasi dan juga keseharian sebagai mahasiswa Polban, bahkan tips-tips ya buat mahasiswa baru. Terima kasih teman-teman yang udah nonton episode 1 sesi podcast. Aku Syifa Dan aku Naila. Jadi pamit